Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal kompetensi manajerial P3 Kebidan. Nah, ini dia bakalan ada 5 soal yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Jadi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini dia soal nomor satu dan juga buat kalian yang bertanya-tanya apakah e-booknya masih bisa dipesan, masih bisa banget ya dipesan teman-teman. Nah, caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku karena udah aku cantumin nomor WhatsApp untuk ordernya di situ. Ataupun di kolom komentar juga bisa, teman-teman. Nah, jadi tinggal di check out aja. Oke, ini dia. Langsung aja ke soal nomor satu. Kita baca bareng-bareng. Di klinik tempat Anda bekerja menyediakan pemeriksaan tes antigen. Suatu hari ada pasien ingin melakukan pemeriksaan antigen untuk keperluan persyaratan check-in di bandara. Di depan Anda, mereka meminta rekan Anda untuk membuat hasil negatif pada hasil tesnya dengan imbalan akan diberikan uang. Sikap Anda adalah, oke teman-teman, ini di klinik tempat kita kerja ada ternyata untuk pemeriksaan tes antigen ya. Nah, tetapi pasien ini ya atau klien ini minta untuk dibikin hasilnya menjadi negatif, teman-teman. Hasil swab antigennya. Nah, jadi sikap kita adalah A. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. B. Pura-pura tidak melihat karena di belakang nanti akan kebagian juga. C. Menegur pasien bahwa tindakan tersebut tidak benar. Dia membiarkannya karena sudah hal biasa yang terjadi. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Kita ingetin rekan kerja kita bahwa bertindak sesuai etika dan kode etik. Nah, tadi kan dia si orang ini kan mintanya ke rekan kita ya. Nah, jadi kita harus ingetin sama rekan kita untuk bekerja atau bertindak sesuai dengan SOP ya, teman-teman, dan juga kode etik. Nah, jadi nomor satu itu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Saya diterima menjadi ASN P3K Bidan, Anda ditempatkan di ruangan IGD dan ditunjuk untuk menjadi kepala ruangan IGD. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya, oke, di sini kita lulus sebagai P3K Bidan dan ditempatkan di ruangan IGD. Kemudian kita juga ditunjuk sebagai karunya, teman-teman. Karu Bidan IGD. Nah, jadi bagaimanakah cara kita untuk mencapai tujuan kelompok yang sudah ditetapkan tersebut, teman-teman? Kita lihat optionnya. A. Mendorong rekan kerja untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. B. Membiarkan rekan kerja yang tidak mau bekerja dengan baik. C. Mengajak rekan kerja untuk bersama-sama bekerja dengan baik. D. Tidak mempermasalahkan apakah rekan kerja mau bekerja dengan baik atau tidak. Nah, di sini udah jelas banget, teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Mengajak rekan kerja untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang bagus juga ya teman-teman dan juga pelayanan yang efisien kayak gitu. Nah, kalau yang A, kalau yang B sama D itu udah jelas salah. Kalau yang A, mendorong rekan kerja untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Nah, ini tuh kayak lebih terpaksa kayak gitu teman-teman ya. Konteksnya itu eh sepertinya pernyataan yang A ini itu terlihat negatif, teman-teman ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Di puskesmas tempat Anda bekerja setiap bulan mengadakan rapat lokal mini atau lokmin sebagai sarana memperbaiki kinerja. Saat rapat, Anda berdebat dengan rekan kerja Anda dan beberapa rekan kerja yang lain juga jelas-jelas tidak menyetujui pendapat Anda. Maka sikap Anda, oke, di sini setiap bulan ada lokmin ya di puskesmas. Nah, kita tuh biasanya rapat-rapat gitu disuruh mengeluarkan pendapat ya, pendapat kita masing-masing. Nah, ternyata pendapat kita itu memicu yang namanya perdebatan nih, teman-teman. Dan juga ada beberapa rekan kerja yang tidak menyetujui pendapat kita. Nah, jadi sikap kita itu harus kayak gimana, teman-teman, untuk menghadapi situasi seperti ini. Kita lihat optionnya. A. Berdiskusi dengan rekan kerja yang menyetujui pendapat Anda. B. Saya akan tegas mempertahankan pendapat saya. C. Menyerah dan tidak mau memberikan pendapat lagi. D. Saya akan berpikir ulang untuk mempertimbangkan masukan dan mencari jalan tengah. Nah, udah jelas banget nih teman-teman. Coba yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau misalnya ada kayak gini, pasti buntu ya nih namanya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada jalan buntu ya kita harus merefleksikan diri lagi teman-teman ya. Kita pikir ulang lagi ya, kemudian kita harus mencari solusinya atau jalan tengahnya, teman-teman.
Ya, kayak gitu untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, nih dia soal nomor 4 kita baca bareng-bareng. Di perjalanan saat pergi kerja, Anda sedang mengendarai kendaraan bersama rekan kerja. Tiba-tiba handphone Anda berdering dan terlihat panggilan tersebut berasal dari atasan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita lagi mengendarai motor nih ya dengan teman kita. Nah, ternyata handphone kita itu berdering, ada panggilan masuk nih yaitu dari atasan. Nah, sikap kita harus kayak gimana? Kita lihat optionnya ya. A. Menyuruh rekan Anda mengangkatnya. B. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. C. Menepi untuk mengangkat panggilan telepon. D. Mengangkat telepon sambil mengendarai kendaraan. Yang D itu bahaya banget nih, bisa mengalami kecelakaan teman-teman. Jadi nggak boleh ya. Nah, yang benar itu adalah yang C. Menepi untuk mengangkat panggilan telepon. Nah, ini lebih safety ya teman-teman yang C ini. Nah, jadi itu aman banget yang C. Jadi begitu kalau misalnya kejadiannya kayak gini ya kita harus menepi sebentar ya, untuk mengangkat panggilan telepon dari atasan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir nih, kita baca bareng-bareng. Di kantor, selain menjadi ASN P3K Bidan, Anda juga dikenal sebagai entrepreneur yang sukses mengelola bisnis online. Banyak dari rekan kerja Anda yang kagum dan meminta saran agar bisa sukses juga seperti Anda. Sikap Anda, oke, kita di sini selain menjadi ASN, seorang ASN, kita juga terkenal sebagai entrepreneur ya, teman-teman, yang di bidang bisnis online kayak gitu. Nah, tiba-tiba teman kita itu minta sarannya kayak gimana bisa jadi sukses juga seperti kita. Nah, sikap kita apa? Kita lihat optionnya dulu ya. A. Tidak mau memberikan saran. B. Menyarankan untuk meningkatkan skill pengetahuan dan kemampuan sesuai bisnis. C. Memberitahu saran yang tidak Anda lakukan karena takut menambah saingan. D. Memberi saran dengan memungut biaya. Nah, jawaban yang paling tepat itu udah jelas adalah yang B. Kita menyarankan untuk meningkatkan skill ya teman-teman. Kita tingkatkan skill, pengetahuan, dan kemampuan sesuai bisnis teman-teman ya. Jadi kita menyarankan untuk meningkatkan skill ininya, skill knowledge-nya ya teman-teman dan juga hard skill maupun soft skill-nya juga teman-teman. Nah, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang B. Kalau yang C itu bukan jiwa-jiwa entrepreneur ya teman-teman. Takut menambah saingan, ini bukan jiwa entrepreneur. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian di tahun ini dan juga sukses terus buat kalian. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.